Qala al-muallif rahimahullah al-katibuna minal malaikati. Al-katibuna bermula ini itu al-katibun, para penulis, minal malaikati, dari para malaikat. Wa syara'al musannifu, dan memulai oleh musannif ba'da dzalika, setelah demikian itu, setelah pembicaraan tentang apa? Al-qadha. Tentang doa bagi mayit. Fil kalami, dalam pembicaraan, ala ba'dil masaili, atas sebagian masalah-masalah, allati tadkhulu, yang masuk oleh al-masail, fis sam'iyyati, di dalam as-sam'iyyat. Sam'iyyat itu yang diketahuinya dengan jalan syara', diberitakan oleh syara', oleh Allah dan Rasulnya, tidak dengan jalan fikiran. Faqala, maka berkata oleh musannif, bikulli 'abdin hafizuna wukkilu. Bikulli 'abdin, dengan setiap orang hamba, hafizuna, para malaikat hafizun, wukkilu, yang diberi perwakilan akan mereka, wa katibuna, dan para penulis mereka, hafizun, hafizun para malaikat penjaga, para malaikat penjaga. Ukilu, yang diberi perwakilan akan mereka, wa katibuna, dan para malaikat katibun, para penulis. Khiratan, adalah para pilihan. Khiratun, adalah para pilihan. Khiratun, la yuhmilu, tidak akan lalai oleh mereka. Setiap apa yang diucapkan oleh seorang hamba, maka akan ditulis oleh para malaikat katibun tersebut. Sebutkan dalam Al-Quran, kiraman katibin. Dalam Quran ayat lain firman Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Min amrihi, dari urusannya setiap hamba, kulli abdin, syai'an, akan sesuatu. Ini nyambung ke bait di atasnya, itu la yuhmilu, tidak akan lalai oleh mereka para malaikat, min amrihi, dari urusan setiap orang hamba, syai'an, akan sesuatu pun, fa'al, yang telah berbuat oleh hamba, walau zahil, walaupun zahil, makna harfiahnya yang dimaksud adalah lalai atau sepele gitu. Nanti ada pembahasan di bawah. Artinya perkara yang kecil sekalipun itu semua akan dicatatkan oleh malaikat. Hatta al-anina, hingga al-anin, rintihan, fil marad, dalam sakit, kama nukil, sebagaimana dinukil. Artinya ada penyebutan demikian itu di dalam syara'. Bikulli abdin, dengan setiap orang hamba, minan nasi, dari para manusia, hafizuna, para penjaga, minal malaikatil kirami, dari para malaikat yang mulia, alal abdi, atas setiap hamba, a'malahu, akan perbuatannya hamba.
Wahum, dan mereka hafizun ghairul hafazati, selain malaikat hafazah. Qad wukilu, telah diberi perwakilan. Nah, penjaga di situ maksudnya menjaga atas setiap perbuatan hamba. Yang dimaksud menuliskannya, memelihara perbuatan setiap orang hamba terhadap apa yang diperbuatnya, dicatatkan. Wukilu, diberi perwakilan mereka, bitilkal wazifati, dengan itu tugas minallahi, dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini selain malaikat hafazah. Kalau hafazah itu para penjaga, pemelihara. Setiap orang hamba ini ada malaikat hafazahnya. Selain yang menulis setiap amalan-amalannya, juga ada para penjaganya. Nanti ada lagi para malaikat yang ditugasi oleh Allah mencatatkan setiap helai daun yang jatuh dari pohon. Tadi kita menghafalkan sore terkait hadis itu. Ayo baca. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan siwal fil ardi siwal hafazati yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajari fa idza asaba ahadakum arjatun bi ardin falatin falyunadi a'inu ibadallah, rawahu Tabarani. Jadi ada banyak kelompok para malaikat itu. Hadis tadi yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani tentang menyebutkan tentang ada sekelompok para malaikat yang punya tugas. Sebutkan dalam hadis ini makna zahirnya apa? Menulis setiap helai daun yang jatuh. Ma yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar. Lalu kata Rasulullah, fa idza asaba ahadakum arjatun bi ardin falatin falyunadi a'inu ibadallah. Apabila seorang dari kalian tertimpa kesulitan di tanah lapang, di tanah yang terasing, misalkan kalau kita di hutan, atau kalau di orang Arab ya di padang pasir, kehilangan arah, kesulitan dan seterusnya, kata Rasulullah falyunadi a'inu, falyunadi, maka hendaklah dia menyeru, a'inu, tolonglah oleh kalian, ya ibadallah, a'inu ibadallah, hai para hamba Allah. Hadis ini dalil tentang kebolehan al-isti'adzah bi ghairillah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Rasulullah ngajarin. Atau al-isti'anah atau al-istighatsah, sama maknanya, minta tolong kepada selain Allah, boleh. Dalam hadis ini bahkan Rasulullah mengajarkan kita minta tolong kepada malaikat. Padahal nggak kelihatan tuh malaikat. Tapi kata Rasulullah ada para malaikat yang menyebar di permukaan bumi ini, yang kalau kalian manggil mereka, mereka dapat menolong kalian. Jadi ada banyak pengelompokan para malaikat, termasuk dalam bait syair ini sekelompok malaikat
yang ditugasi oleh Allah untuk mencatatkan setiap amal dari para hamba. Wahum, lanjut, wahum dan mereka hafizun raqibun wa atidun. Itu raqib dan atid. Katibuna, menulis oleh mereka, raqib dan atid. Alal abdi, menulis oleh mereka, alal abdi, atas seorang hamba, ma yaqulu, apa yang berkata oleh hamba, wa yaf'alu, dan apa yang berbuat oleh hamba, akan apa yang berkata oleh hamba dan diperbuat olehnya. Wa yutli'uhumullahu ala ma ya'taqiduhu hadzal 'abdu, dan memperlihatkan terhadap mereka, katibun, Allahu, oleh Allah, ala ma ya'taqiduhu, atas apa yang berkeyakinan, hu, akan ma, hadzal 'abdu, oleh ini hamba. Termasuk apa yang ada dalam keyakinan hamba itu juga tercatat atau dicatatkan oleh raqib dan atid. Wahum, dan mereka katibun, para malaikat pencatat, ay khiratun, ay mukhtaruna, diberi ikhtiar akan mereka, limakhtarahumullahu lahu, bagi apa yang memilihkan bagi mereka Allahu, oleh Allah, lahu, baginya ma. Atau makna harfiahnya khiratun itu artinya pilihan. Itu yang dimaksud dengan bait ini, Allah menjadikan bagi mereka ikhtiar-ikhtiar terhadap para hambanya. La yufariquna al-'abda, tidak berpisah oleh mereka, katibun, para malaikat, al-'abda, akan hamba, illa 'inda qada'ihi hajatahu, kecuali ketika menunaikan oleh hamba hajatahu, akan hajatnya, min baulin, dari kencing, au ghaitin, atau buang air besar, wa 'indal jima'i, dan ketika bersetubuh, fayabta'idani, maka menghindar oleh keduanya, raqib dan atid, anhu, darinya itu hamba. Jadi kalau masuk kamar mandi nggak ikut dia, kamar mandi mau buang air kecil nggak ikut. Lakin, akan tetapi, ya'lamani, mengetahui oleh keduanya, bi'ilamillahi lahuma, dengan diberitahukan oleh Allah, lahuma, bagi keduanya, raqib dan atid, ma qalahu, apa yang telah mengucapkan oleh hamba, hu, akan ma, wa ma fa'alahu, dan apa yang berbuat oleh hamba, hu, akan ma, wa ma'taqadahu, dan apa yang meyakini oleh hamba, hu, akan ma, fayaktubanihi, maka mencatat oleh keduanya, raqib dan atid, akan itu perkara. La yuhmilu, ay wala yatrukuna, la yuhmilu, tidak lalai oleh mereka, ay artinya wala yatrukuna, dan tidak meninggalkan oleh mereka, min amrihi, dari perkaranya hamba, ay min sya'nil abdi, artinya dari urusan hamba, wa halihi, dan keadaannya hamba, syai'an, suatu apapun, fa'al, yang telah berbuat oleh hamba. Semuanya, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal dari perbuatan setiap orang hamba. Semua itu dicatatkan oleh raqib dan atid. Au qala, atau apa yang dikatakan, au ya'taqada, atau apa yang diyakini oleh itu hamba. Fayuhsuna, maka merinci oleh mereka, para katibun, malaikat, alaihi, atas itu hamba, af'alahu, akan segala perbuatannya, wa aqwalahu, dan akan segala perkataannya,
wa i'tiqadatihi, dan akan keyakinan-keyakinannya hamba bi'itla'illahi, dengan diberitahukan oleh Allah lahum, bagi mereka siapa? Katibun, ala ma ya'taqiduhu, atas apa yang meyakini oleh hamba, hu akan ma hadzal 'abdu, oleh ini hamba, wa yanwihi, dan apa yang diniatkan oleh hamba, hi akan ma. Masya Allah. Jadi semuanya kerjaan hati sekalipun apa yang diniatkan olehnya dicatat. Karena itulah maka dalam hadis, orang dengan berniat terhadap kebaikan sudah dicatatkan baginya satu kebaikan, padahal belum bekerja. Nah, dan pahalanya tersebut atau kebaikannya itu dicatatkan oleh malaikat. Nah, jadi Allah memberitahukan tentang keadaan setiap hamba, termasuk apa yang diniatkan olehnya. Wa amma qaulun nazimi, dan adapun perkataan penazam, walau zahil, walaupun remeh. Nah itu makna harfiahnya, walaupun remeh. Fala yasihhu, maka tidak benar, hamluhu, membawakan akan qaulun nazim walau zahil, ala sabqil lisan, di atas sabqil lisan, salah lidah atau salah ucapan. Kama uzunnahu, sebagaimana telah menyangkanya, hu akan ma ba'du syurrahil jawharati, oleh sebagian pensyarah kitab Jawharah. Artinya sabqul lisan tidak termasuk perkara yang dicatatkan. Salah ucapan. Apa itu sabqul lisan? Adalah perkataan yang keluar tanpa dia inginkan dari mulutnya. Dia hendak mengucapkan A misalkan, lalu tanpa dia inginkan yang keluar B. Saya bermaksud memanggil Hud, yang keluar Fatih. Nah itu apa? Sabqul lisan. Nah sabqul lisan itu tidak dihitung dosa, tidak dihitung maksiat. Bahkan umpama yang keluar dari mulut itu kata-kata kufur sekalipun, tidak dihitung kekufuran, kalau betul itu sabqul lisan. Yaitu seorang hamba berkata-kata dengan satu kalimat tanpa dia inginkan, tanpa dia berniat untuk mengucapkan kalimat tersebut. Dia hendak mengatakan kata-kata yang bukan maksiat, tiba-tiba keluar kata-kata maksiat tanpa dia inginkan. Itu sabqul lisan, salah ucapan. Misalkan dia hendak mengatakan wa ma ana minal musyrikin, tahu-tahu dia salah mengatakan wa ma ana minal muslimin. Itu kata-kata kufur itu. Apa artinya wa ma ana minal musyrikin? Saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Salah ngomong dia. Tahu-tahu mengatakan apa? Wa ma ana minal muslimin. Bukanlah saya ini daripada orang-orang Islam. Lah, dia mengkafirkan dirinya seakan-akan. Tetapi karena sabqul lisan, maka itu kalimat tidak dianggap. Iya, keseleo, salah ucapan. Fal malakani, maka dua malaikat, yaktubani, menulis oleh keduanya, dua malaikat tadi Raqib dan Atid, ma yatakallamu, akan apa yang berbicara, bihi dengannya ma, al-abdu, oleh seorang hamba, amdan, dengan sengaja, laisa an sabqil lisanin, bukan dari sabqil lisan, bukan dari karena keseleo lidah, bukan.
kalau itu tidak dianggap dalam perkataannya. Lianna sabqal lisani, karena sabqal lisan, salah ucapan atau kasrul lidah, la yadkhulu tahta taklif, tidak masuk di bawah taklif, tidak masuk di dalam beban syarak, artinya dikecualikan. Wa ammal mubahu, dan adapun yang mubah, yang perbuatan di bawah yang di perbuatan tidak masuk taklif, itu tidak dicatat. Misalkan seperti apa? Peredaran darah dalam tubuh manusia, itu kan perbuatan tubuh manusia sendiri. Tapi itu apa? Tidak dengan ikhtiar, tidak dengan ikhtiar, dan tidak masuk dalam taklif. Nah, itu enggak tercatat. Nah, sabqul lisan termasuk bagian daripada itu. Wa ammal mubahu, dan adapun perkara mubah, tetapi yang diusahakan oleh dia, dikerjakan olehnya, walaupun itu mubah. Alladzi laisa fihi sawabun, yang tidak ada di dalamnya mubah sawabun, pahala, wala alaihi iqabun, dan tidak ada atasnya siksa. Fal jumhur, maka menurut jumhur, mayoritas ulama, ala annahu, atas sesungguhnya dia mubah, yuktabu, ditulis, summa yumha, kemudian dihapus. Nah begitu. Nah jadi yang mubah ditulis, nah cuman dihapus, tidak dibawa sampai ke akhirat. Jadi dalam bait syairnya disebutkan tadi, la yuhmilu min amrihi syai'an fa'al, itu untuk menunjukkan semua perbuatan. Kalau yang mengandung kebaikan dan keburukan sudah jelas, bahkan yang mubah sekalipun dicatat. Yang mubah itu apa? Itu tadi, laisa fihi thawabun wala alaihi iqab. Teman lewat depan rumah, terus kita teriakin, mampir woi. Nah, mampir woi. Perkataan apa itu? Mubah aja. Dari mana woi? Oke bro. Itu. Oke. Itu. Mubah aja biasa itu. Udah makan bro? Nah gitu. Mubah. Ditulis juga itu. Ditulis. Nah, tetapi kemudian apa? Dihapuskan, tidak dibawa sampai akhirat. Hattal anina, hingga rintihan, alladzi yasduru minal maridi, yang timbul dari seorang yang sakit, an iradatin minhu, dari kehendak darinya marid, artinya itu tadi dengan iradahnya, dengan keinginannya, dengan ikhtiarnya. Fil marad, dalam sakitnya, fa innahu, maka sungguhnya dia, al-anin, yuktabu, ditulis. Oh, si Kamal lagi sakit meriang, sengaja dikeluarin suaranya gitu. Iya, biar Yudis kasihan. Kata Yudis, kasihan betul ini. Akhirnya diambilin makanan. Nah, itu meriangnya itu, al-anin, ditulis juga itu. Gitu Kamal ya? Hah? Kama nukil, sebagaimana dinukil, dalikal qawlu, demikian itu pendapat, an Mujahidin, dari Imam Mujahid, wa an Tawusin, dan dari Imam Tawus Ibn Kaisan, Tawus, dan muridnya As-Sahabi Abdullah bin Abbas. Tanbihun, peringatan. Sabaqana, telah terdahulu bagi kita, at-tahdhiru, oleh mewaspadakan, min kalamin fasidin, dari perkataan yang merusak.
Warada yang datang oleh kalam fasid fi hasyiyah Ibn al-Amir, dalam kitab Hasyiyah Ibn al-Amir, wa syarhil Bajuri, dan syarah al-Bajuri ala al-Jauharati, atas matan Jauharah. Jauharatul Tauhid yang kita baca ini syarahnya banyak. Salah satunya yang mensyarah adalah al-Bajuri dengan nama syarahnya namanya Tuhfatul Murid bi syarhi Jauharatul Tauhid. Fa fil Bajuri, nah ini diingatkan oleh Syekh Jamil bahwa dalam kitab Al-Bajuri syarah Jauharah itu manassuhu, apa yang nasnya tertulis, yang bagi lil maridi, seyogyanya lil maridi, bagi seorang yang sakit, ayyaqula, untuk berkata ahin atau merintih. Nggak apa-apa katain begitu atau katakan gitu, kalau bahasa kitanya merintihlah engkau, li'annahu, karena dia kata Al-Bajuri, warada, telah datang, annahu, bahwa dia ismun, adalah nama min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah. Intah, selesai. Tulisan Al-Bajuri persis seperti itu. Jadi kata-kata alif ha itu intah, untuk memberikan pemahaman bahwa itu dinukil dengan nasnya persis seperti itu, teksnya seperti itu tertulis. Nah, itu pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar bahwa itu bukan dari nama-nama Allah. Sudah lewat pembahasannya, masih ingat nggak? Justru itu adalah lafaz yang bahkan dalam sholat umpama diucapkan dengan sengaja membatalkan sholat. Itu bukti bahwa dia bukan nama Allah. Kalau dia nama Allah nggak batalin sholat. Kata para ahli fikih, orang yang dengan sengaja mengucapkan dalam sholat, muaf sekalipun, kecuali kalau dia dikalahkan oleh muafnya tersebut. Maksudnya dikalahkan itu dia menahan diri untuk dia mengeluarkan suara, tapi dia tidak mampu untuk itu, atas keluar. Tapi kalau disengaja, batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu artinya bahwa bukan nama Allah. Para ahli bahasa mengatakan itu adalah lafaz wudi'a lisyikayati wat tawajjuh, untuk mengungkapkan rintihan dan kesakitan. Nah, kalau sakit kata begitu, waduh, kalau kita mah, apalagi kira-kira kalau kita itu, aduh, di dalam bahasa, di dalam kamus itu banyak redaksi untuk menunjukkan asyikayah wa tawajjuh, awwata, awu, apalagi dan semacamnya. Nah, seandainya itu nama Allah, seandainya itu nama Allah, maka berarti seakan-akan lafaz, karena itu alasan lafzul anin, maka berarti lafaz anin yang lain pun adalah nama Allah, dan itu sangat banyak. Nggak benar begitu. Dapat dipaham tidak? Cukup sebagai bantahan terhadap mereka bahwa itu membatalkan sholat. Itu bukti bahwa dia bukan nama Allah. Kalau dia nama Allah, nggak batalin sholat. Karena sholat itu zikir atau doa isinya itu, dan zikirnya nyebut nama Allah, nama Allah yang manapun boleh. Lanjut. Wa dzakara Ibnul Amir, dan telah menyebutkan oleh Ibnul Amir aydan pula nahwahu, semacam itu, semacam perkataan Al-Bajuri
fi syarhihi dalam syarahnya Ibnul Amir ala manzumati di atas nazam Gharami Sahih. Ada nazam judulnya begitu tuh, Gharami Sahih. Wa qad afradna, dan telah menyendirikan oleh kami, ini kata Syekh Jamil penulis kitab ini, mabhasan akan suatu pembahasan, lidzalika bagi demikian itu, sabiqan terdahulu, faraji'hu maka murajaahlah oleh engkau, rujuklah kembali oleh engkau terhadap pembahasan itu, waffaqakallahu ta'ala, semoga memberi taufik akan engkau Allah Ta'ala oleh Allah, wala takhsha, dan jangan takut oleh engkau fillahi karena Allah, laumata laim, akan cacian orang yang mencaci. Misalkan, masa kamu kritik juga Syekh Al-Bajuri atau Ibnul Amir? Jangan takut, enggak apa-apa. Fal haqqu ahaqqu ayyuttaba', maka kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Dan ini jelas para ulama lain yang mengungkapkan ini atau bantahan ini terhadap mereka juga para ulama. Nah, kita menyampaikan, tugas kita menyampaikan. Kita tidak membuat dari diri kita sendiri atau mengarang-arang. Kita menukil yang juga dari para ulama. Kemarin sudah dibahas itu panjang lebar itu terkait. Adapun hadisnya kemarin dulu juga sudah kita bahas, yang katanya itu hadis, maka hadis itu tidak sahih. Yang disebutkan bahwa Rasulullah kata hadis ini masuk ke satu ruangan, yang di ruangan tersebut ada orang yang sakit. Dan ada Sayyidah Aisyah di dekatnya. Lalu orang sakit ini apa? Merintih. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, da'ihi, atau kepada yang lainnya, da'uhu ya innu fa innal anina ismun min asma'illah. Nah, ini tidak benar hadis ini. Tidak ada penyebutan hadis demikian dalam kitab-kitab hadis standar para ulama kita. Nah, jadi praktek zikir dengan mengucapkan haram, tidak berpahala, bahkan itu termasuk ilhad fi asma'illah, merusak nama-nama Allah. Ada sebagian orang yang mengaku pengikut tarekat tapi praktek zikirnya seperti itu. Nah, itu nggak benar, nggak boleh. Jangankan mengganti Allah dengan bahkan menghilangkan mad saja dalam lafaz Allah. Allah, kan itu ada madnya di lam yang kedua, Allah. Kalau dia tidak memadkan, tidak memanjangkan pada lafaz Allah, lafzul jalalah itu tidak ada madnya, juga itu haram, nggak boleh. Demikian difatwakan oleh para ulama kita, di antaranya ditulis dalam kumpulan fatwanya Syekh Salim Al-Bishri, ulama terkemuka di Mesir. Dan sanad para ulama Indonesia banyak sambung kepada beliau, banyak nyambung ke atas gitu. Syekh Salim Al-Bishri. Satu waktu beliau ditanya atau datang pertanyaan kepada beliau meminta fatwa, apa hukum mendatangi halaqah zikir, lalu di dalam zikir itu menyebut nama Allah tapi tidak ada madnya, jadi bacanya Allah 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 Allah. Lalu kata beliau apa jawabannya? Haramun huduru majalisihim, haram mendatangi majlis-majlis mereka. Apalagi kalau sampai merubah Allah menjadi haram. Adapun hu boleh. Hu
itu diambil dari dhamir huwa. Huwa asalnya huwa, tetapi disukunkan menjadi hu, tetapi harus dengan dipanjangkan mad. Tidak boleh hu saja, hu, tapi bacanya hu boleh. Sebagian ulama mengatakan itu namanya isim dhamir yang dirujuk dengannya adalah nama Allah, sebagaimana Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Jadi menyebut nama hu isim dhamir, lalu yang dimaksudkan terhadap Allah boleh. Tapi gitu bacanya hu, jangan hu. Wallahu a'lam bissawab.